Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 149. Oke, nggak usah banyak mang ming mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria berjubah hitam telah memutar tubuhnya, lalu dia tersenyum dan pedang yang ada di tangannya telah melewati pedang berat milik Xiaoyan. Ujung dari pedang itu langsung mengarah pada jantung Xiaoyan. Energi berwarna merah yang pekat pada pria berjubah hitam langsung berubah menjadi bayangan merah semu yang berdiri di belakangnya, dan bayangan merah ini bentuknya cukup identik dengan pria berjubah hitam yang merupakan sang komandan. Begitu bayangan merah muncul, ia segera menghentakkan kaki kirinya ke arah tanah, melontarkan tubuhnya dengan cepat. Lalu pedang yang tajam di tangannya juga bergesekan dengan udara, menimbulkan suara yang mendesis. Melihat pedang tajam telah melesat, Xiaoyan tidak berani meremehkan kekuatan serang dari bayangan merah ini. Dalam situasi yang sangat kritis, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, menghindari serangan pedang dari pria berjubah hitam yang merupakan komandan. Segera setelah itu Xiaoyan mengangkat lututnya dan menghantam sang komandan itu dengan keras. Lalu dia maju dengan aura yang dahsyat dan mencurahkan seluruh kekuatan ke dalam pedang berat kuno api surgawi yang langsung digunakan untuk berbenturan dengan pedang yang dibawa oleh bayangan merah. Ketika kedua pedang itu saling beradu, kekuatan dahsyat dari 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan menebas pedang yang dibawa bayangan merah sampai membelahnya menjadi beberapa bagian. Energi telah menyusul dan menghantam bayangan merah dengan ganas, meledakkannya menjadi kabut merah. Xiaoyan berkata, "Akhirnya aku berhasil mengalahkan bayangan merah itu." Sementara sang komandan berjubah hitam menghindari serangan lutut dari Xiaoyan, pedang tajam di tangannya juga telah muncul kembali. Dan kemudian ketika komandan berjubah hitam menyerang, bayangan merah pada saat ini kembali muncul dan mengunci bagian belakang dari kepala Xiaoyan. Pada saat itu, tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam menerobos dari dalam permukaan kolam berwarna hitam ini. Lalu pedang tajam di tangannya memancarkan hawa dingin dan akan memberikan serangan kepada Xiaoyan dari arah bawah. Bayangan hitam itu merupakan pria berjubah hitam bernomor 8 yang sebelumnya telah terlempar dan masuk ke dalam kolam hitam. Kebencian dari nomor 8 ini terhadap Xiaoyan telah mencapai puncaknya, dan dia bersumpah jika Xiaoyan tidak mati, maka dia tidak akan pernah bisa hidup tenang. Melihat nomor 8 juga menyerang dari arah bawah, membuat Xiaoyan berkata, "Sial, serangan dari ketiganya ini sangat ganas." Xiaoyan gemetaran, kekuatan jiwanya melonjak dan seketika menelan sang komandan berjubah hitam bersama dengan bayangan merah itu. Dengan satu langkah, tubuh dari Xiaoyan kemudian berputar. Pedang berat kuno api surgawi di tangannya langsung dihantamkan pada pedang yang dibawa nomor 8 dari arah bawah. Xiaoyan kini telah melepaskan kekuatan dari teknik langit yang dingin. Hal itu kemudian menghancurkan bayangan merah, menyebabkan kedua sosok dari pria berjubah hitam, yaitu nomor 8 dan juga sang kapten, tubuhnya berhenti di udara. Dengan menggunakan pedang berat kuno api surgawinya, Xiaoyan kini telah melepaskan sebuah serangan kepada pria berjubah hitam bernomor 8 itu. Tidak lama kemudian, ruang semu yang diciptakan Xiaoyan menggunakan teknik langit yang dingin lenyap seketika karena berhasil dihancurkan oleh sang komandan. Dan Xiaoyan memang telah menduga hal seperti ini. Bertarung dengan level kekuatan di atasnya, yang setidaknya sang komandan berada di puncak bintang 5 Dodi, hanya bisa menahannya sebentar saja. Namun momen yang singkat itu sudah cukup bagi seorang Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah meluncur membawa kekuatan pedang dan akan memberikan serangan pada nomor 8. Barulah ketika Xiaoyan mendekat pada orang ini, nomor 8 tersadar dari lamunannya. Pandangan matanya sangat terbelalak dan tiba-tiba dar, pedang berat kuno api surgawi sudah menghantam tubuhnya. Nomor 8 tidak sempat berteriak. Lalu dia diubah menjadi kabut merah. Sang kapten ketika menyaksikan hal seperti ini langsung berteriak, "Kau!" Dia tidak lagi mampu menahan amarahnya. Melakukan pengejaran pada Xiaoyan di tahap akhir bintang 4 Dodi benar-benar di luar ekspektasinya. Akan kehilangan 2 anak buah
yaitu nomor 8 dan juga nomor 9. Itu setara dengan tamparan keras 2 kali di wajah dari sang kapten. Doki berwarna merah tiba-tiba bergetar hebat. Tubuh dari sang kapten kini langsung berubah menjadi kabur, dan sama seperti bayangan merah yang muncul di belakangnya, pedang-pedang tajam bergetar hebat menerjang ke arah Xiaoyan. Dalam amarahnya, 2 bayangan merah, yang satu adalah bayangan merah asli dan yang satu adalah sang kapten, kini telah menyerang dengan cepat. Setiap pergerakan mereka mengincar titik-titik vital di tubuh dari Xiaoyan dan kemudian meninggalkan banyak bekas pada Xiaoyan kali ini. Xiaoyan semakin cemas karena pedang dari sang kapten telah melukai dirinya, dan energi berwarna merah dari sang kapten juga telah meningkat. Bayangan merah lain kini telah terbentuk di belakangnya. Meskipun pertahanan dari bayangan merah tidak kuat, tapi serangannya tampaknya tidak lebih lemah daripada tahap awal bintang 5 Dodi. Di bawah serangan yang dahsyat seperti ini, tubuh dari Xiaoyan penuh dengan luka. Dia juga mencium aroma amis akibat cairan merah yang terus keluar dari tubuhnya. Bayangan merah ketika menyaksikan hal seperti itu seolah-olah menemukan makanan terlezat di dalam dunia, membuat bayangan merah menjadi semakin ganas dan sama sekali mengabaikan pertahanan mereka sendiri. Membawa pedangnya yang tajam, mengeluarkan banyak serangan yang bersilangan menebas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang tak mampu menahan diri lagi langsung mengeluarkan sayap tulang dan juga mengandalkan teknik angin miliknya. Doki juga telah melonjak dan Xiaoyan kini lagi-lagi telah lolos dari maut. Rasa terkejut muncul dalam pandangan mata sang komandan atau sang kapten ini. Dia sangat mengenal teknik do miliknya, dan itu merupakan teknik do tahap si tingkat menengah bernama 100 bayangan merah, yang ketika diaktifkan mampu menciptakan hingga 100 bayangan merah dan masing-masing memiliki 50% dari kekuatan tempurnya. Hanya dengan melihat cairan merah, meskipun lebih dari selusin bayangan merah telah mengepung Xiaoyan, dia tetap tidak mampu memberikan pukulan fatal bagi Xiaoyan ini, karena teknik pergerakan dan juga kecepatan dari Xiaoyan sungguh tidak masuk akal. Xiaoyan tidak peduli dengan semua itu. Rasa krisis di hatinya semakin kuat. Dengan tatapan mata penuh kemarahan, Xiaoyan berkata, "Teknik langit yang dingin, 1000 kaki tanpa bayangan." Hal itu telah dilepaskan satu persatu menghancurkan bayangan-bayangan merah. Tapi setiap bayangan merah yang lenyap itu sebenarnya mengambil sejumlah besar Doki di dalam tubuh Xiaoyan. Dan selama Xiaoyan masih mengeluarkan cairan merah dari dalam tubuhnya, maka bayangan merah akan mampu muncul kembali. Gelombang panas mulai melanda di dalam dada dari Xiaoyan. Rasa pusing yang hebat karena terlalu mengeluarkan kekuatan jiwanya membuat penglihatan dari Xiaoyan menjadi kabur. Doki di dalam tubuhnya juga hampir habis. Langkahnya tidak stabil dan sulit dikendalikan. Xiaoyan berkata, "Mampu menghadapi begitu banyak Dodi bintang 5. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menyesal." Xiaoyan langsung menghancurkan bayangan-bayangan merah menggunakan pedang beratnya. Lalu dia melirik pada bayangan merah lain yang telah mengepung dirinya dengan rapat. Lalu hal ini membuat Xiaoyan berkata, "Mungkinkah aku Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah bisa lolos dari malapetaka hari ini?" Tak lama kemudian, seras! Sebuah cahaya dingin yang menyilaukan menghantam Xiaoyan yang sedang lengah. Kekuatan yang luar biasa itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan bayangan merah. Dan ternyata itu adalah serangan dari sang kapten yang telah bersembunyi di antara bayangan merah yang ada, memanfaatkan sebuah momen terbaik untuk melepaskan serangan terkuatnya. Angin kencang telah menerpa tubuh dari Xiaoyan, membuat matanya menyipit. Dia hanya bisa menangkis menggunakan pedang berat kuno api surgawi. Ketika terjadi benturan, Xiaoyan tak mampu lagi mencengkeram pedang berat kuno api surgawi, dan hal itu membuat pedangnya terlempar dari tangan Xiaoyan. Sisa kekuatan angin yang ada menerjang tangan dari Xiaoyan. Gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, dan serangkaian tulang yang patah kini telah terdengar. Xiaoyan tubuhnya langsung terjatuh. Dia kemudian berkata,
Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersama dengan diriku. Soyen menekan energi merah yang telah bergejolak di dadanya, menarik nafas dalam-dalam, menatap pada barisan bayangan merah yang telah mengejar dirinya, dan dengan paksa Soyen mengalirkan Doki yang telah terkuras habis ke seluruh tubuhnya bersiap untuk serangan putus asa. Tapi dia tersentak ketika raut wajah Soyen terkena beberapa cipratan dari air yang berada di dalam kolam hitam ini. Soyen tiba-tiba menyadari satu hal. Jalan di atas benar-benar sudah tertutup, tapi kolam hitam ini masih ada. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu sampai melupakan kolam hitam ini? Meskipun kolam hitam sangat menyeramkan, namun jika dibandingkan dengan hidupnya, tempat ini bukan apa-apa. Kekuatan Soyen langsung menyebar, menyelimuti pedang berat kuno api surgawi yang telah jatuh bersama dengan dirinya. Dan dia pun menyimpan pedang ini ke dalam cincin penyimpanan. Lalu Soyen menghentakkan kakinya, menendang bayangan merah yang cukup dekat dengan dirinya, menggunakan kekuatan dorong untuk langsung terjun ke dalam kolam hitam. Tubuh dari Soyen jatuh dengan cepat, lalu bung! Air yang berada di dalam kolam hitam ini melonjak ke arah atas, dan Soyen benar-benar telah meninggalkan barisan dari bayangan-bayangan merah yang melihat dengan cara tertegun. Sang kapten berjubah hitam yang berdiri di udara jelas tidak menyangka Soyen akan melakukan hal seperti itu. Dia pun meraung dengan marah. Sialan, dia sebenarnya menceburkan diri ke dalam kolam itu. Sang kapten kemudian menggunakan kekuatan tebasan pedangnya. Dia menembak berkali-kali ke arah kolam hitam itu. Puluhan dari bayangan merah yang ada di belakangnya juga telah mengikuti kekuatan pedang yang tidak terhitung jumlahnya, menembus permukaan air dari kolam hitam dan berulang kali melakukan potongan di bawah air. Seluruh kolam hitam saat ini telah mendidih dan juga bergejolak dengan hebat. Hal itu menggelegar. Energi-energi saling bersilangan merambat melalui air yang berwarna hitam. Soyen yang berada di dalam tempat itu tubuhnya bergetar, menyebabkan Doki dan juga darah di dalam tubuhnya melonjak. Soyen terbatuk mengeluarkan beberapa cairan merah. Wajah Soyen pucat. Tidak, aku harus segera menyelam ke bagian terdalam. Jika tidak, maka aku pasti akan mati oleh serangan brutal dari sang kapten itu. Soyen langsung mengerahkan Dokinya untuk menyelam ke bawah dengan putus asa. Tapi sayangnya, Soyen segera menyadari bahwa sebenarnya kolam hitam ini memiliki daya apung yang sangat kuat. Dan seberapa kerasnya Soyen berusaha menyelam, kecepatan tenggelamnya masih jauh dari kata cukup. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan Soyen akan benar-benar terkena oleh serangan brutal sang kapten dan juga bayangan-bayangan merah. Soyen berkata di dalam hatinya, aku butuh benda berat, aku butuh benda berat. Soyen kembali mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi, menggenggam erat-erat, menciptakan tubuhnya tenggelam. Namun masih sedikit lambat. Belum cukup. Air kolam ini terlalu sialan karena daya apungnya luar biasa. Soyen berpikir mencari apa yang sebenarnya lebih berat dari pedang beratnya. Dan akhirnya Soyen teringat bahwa dia memiliki dinding besi yang pada saat itu dia dapatkan di dalam tempat pelelangan. Mata Soyen berbinar. Benar sekali, aku masih memiliki dinding besi. Bukankah teknik 1000 kaki tanpa bayangan aku dapatkan dari dinding besi itu? Dan berat dari dinding ini sangat luar biasa. Kenapa aku bisa melupakannya? Surga tidak meninggalkan Soyen. Dengan dinding besi, maka aku bisa menuju bagian terdalam dari kolam ini. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung melambaikan tangannya. Dinding besi pada saat ini telah muncul di hadapan Soyen. Dia dengan cepat memeluknya, dan kemudian tubuh dari Soyen dibawa terjun bebas ke dalam dasar dari kolam hitam ini. Soyen bahkan tidak sempat melihat pemandangan dari bagian dasar kolam hitam dengan jelas, dan dia kini telah tenggelam menuju sebuah kedalaman yang tidak diketahui. Soyen kemudian terkejut bahwa dia telah menemukan kolam ini benar-benar dalam, dan Soyen setidaknya telah tenggelam 1000 meter. Namun dia masih belum mencapai bagian dasar
dari kolam hitam ini. Semakin dalam Xiaoyan masuk, semakin pekat energi dingin yang dia rasakan, membuat seluruh tubuhnya seperti ditusuk-tusuk oleh jutaan jarum. Bahkan perlindungan dari 3 api surgawi rasanya masih cukup kurang. Xiaoyan berkata, tempat sialan macam apa ini? Kenapa sangat dingin? Jika bukan karena aku memiliki perlindungan dari 3 api surgawi, mungkin aku sudah membeku menjadi patung es. Sial, ini buruk. Jantung dari Xiaoyan berdebar dengan kencang. Dia kemudian menyimpan kembali dinding besi ke dalam cincin penyimpanan. Tapi tubuh Xiaoyan yang telah terjatuh kini tenggelam puluhan meter kembali. Di bawah kaki dari Xiaoyan, energi dingin telah menyatu dengan begitu pekat sehingga langsung membentuk lapisan kabut berwarna putih. Bahkan air dari kolam hitam seolah-olah tidak mampu menyatu dengan kabut putih yang ada di dasar dari tempat ini. Xiaoyan bergumam, aku tidak pernah menyangka bahwa dasar dari kolam hitam begitu ajaib. Aku penasaran, sebenarnya kabut putih apa itu? Xiaoyan mendekat pada kabut putih yang kemudian menyentuh kabut tersebut menggunakan ujung jari kakinya. Seketika sensasi dingin langsung menyebar dari jari kaki Xiaoyan dan seolah-olah mampu membekukan sampai ke dalam jiwanya. Lapisan embun-embun beku pada saat ini telah menutupi bagian bawah kaki dari Xiaoyan. Dia langsung berteriak, astaga, kabut putih ini ternyata tidak normal. Bahkan api surgawi milikku seolah-olah tidak mampu melelehkan embun bekunya. Dia benar-benar tidak percaya dan untungnya Xiaoyan bertindak tepat waktu. Jika tidak, maka seluruh tubuhnya pasti akan membeku dan benar-benar berubah menjadi patung es. Itu adalah konsekuensi yang tidak terbayangkan. Setelah Xiaoyan meningkatkan kekuatan api surgawi dan berulang kali menghentakkan kakinya, menggoyangkan lapisan embun beku sebelum akhirnya menghilang dari kaki Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan berkata, tapi tempat ini juga lumayan bagus. Sekalipun kolam ini tidak memiliki jalan keluar, namun intensitas dari energi dinginnya seharusnya tidak bisa ditahan oleh orang berjubah hitam itu dan juga bayangan-bayangan merahnya. Sambil mengalirkan kekuatan dari api surgawi melawan hawa dingin yang ada, pandangan mata Xiaoyan mendongak ke arah atas. Doqi di dalam tubuhnya telah pulih dengan cukup setelah dia meminum cairan Qingling dan juga luka-luka telah disembuhkan di bawah pengaruh dari pil energi merah. Ketika Xiaoyan melihat ke arah atas tersebut, sang kapten berjubah hitam telah sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa upaya ini tidak hanya mengakibatkan kerugian, tapi juga memungkinkan Xiaoyan bisa menyelinap masuk ke dalam kolam hitam. Ratusan serangan pedang sebelumnya tidak menimbulkan sesuatu yang signifikan, dan bahkan tidak ada tanda-tanda Xiaoyan akan keluar dari dalam kolam hitam. Wajah dari sang kapten kini telah nampak muram. Dia melihat ke arah langit yang semakin gelap. Kemarahan terpancar dari dalam pandangan matanya. Dia merasa cukup tertekan dan tidak ada yang tahu kemana kolam ini mengarah. Mungkinkah ada jalan keluar atau tidak? Apabila Xiaoyan benar-benar mampu melarikan diri, maka dia tidak akan pernah punya wajah untuk kembali ke dalam organisasi aliansi bayangan. Sambil menatap pada kolam hitam dengan kondisi yang cukup sunyi, sang kapten telah lama menunggu tapi Xiaoyan tidak kunjung muncul. Dia memutuskan tidak menunggu lagi dan kemudian langsung melompat ke dalam kolam hitam tersebut. Memasuki tempat ini langsung membuat sang kapten merasakan hawa dingin luar biasa. Bahkan kelihatannya di dalam kolam hitam juga telah menjadi kabur. Dia berkata, tempat ini selalu terasa menyeramkan tanpa alasan yang jelas. Namun ketika memikirkan Xiaoyan, amarah kembali membuncah di dalam hati dari sang kapten berjubah hitam itu. Energi berwarna merah dari dalam tubuhnya dikeluarkan untuk menyelimuti seluruh tubuhnya dan menangkis hawa dingin yang ada di dalam kolam hitam ini. Semakin dia masuk ke bagian terdalam, semakin dingin rasanya, dan bahkan saat ini puluhan dari bayangan merah juga telah ikut di belakangnya dengan cepat mencari sosok dari seorang Xiaoyan. 300 meter, 700 meter, menyelam lebih dalam. Cahaya kolam menjadi semakin gelap. Arus dingin menusuk tulang, meresap ke dalam doqinya,
dan sangat sulit untuk dihilangkan. Sang kapten berjubah hitam harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengusir hawa dingin ini yang hampir membekukan dirinya, dan bayangan-bayangan merah yang ada di belakangnya juga telah mengeras. Hal itu membuat sang kapten berjubah hitam berkata, "Aku belum menemukan jejak dari Xiaoyan sama sekali di sepanjang perjalanan ke arah bawah dari kolam hitam ini. Kemanakah bocah itu pergi? Semakin jauh aku turun, semakin dingin hawanya. Bahkan aku mulai merasa dokiku tidak mengalir dengan lancar. Aku tidak percaya bahwa bocah bernama Xiaoyan yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi bisa bertahan di dasar kolam hitam ini. Mungkinkah dia benar-benar masih berada di sana? Tapi benarkah dia bisa bertahan? Atau lebih memilih mati di kedinginan daripada ditangkap olehku?" Sang kapten berjubah hitam telah membuat sebuah tebakan yang liar, namun dia merasa penilaiannya sendiri semakin tidak bisa diandalkan. "Lupakan saja, aku akan turun sedikit lebih dalam dan melihat. Sekuat apapun dia, kekuatannya hanya berada di bintang 4 Dodi, dan aku tidak percaya bahwa Xiaoyan akan berada di dasar kolam hitam ini." Kekuatan berwarna merah sekali lagi dikeluarkan dari dalam tubuh sang kapten. Dia menggertakkan giginya lalu kembali turun menuju dasar dari kolam hitam ini. 900 meter, 1100 meter. Tepat ketika sang kapten berjubah hitam mencapai kedalaman 1200 meter, dia tiba-tiba mendengarkan sebuah rentetan suara pung, pung, pung dari arah belakangnya. Sang kapten menoleh dan kemudian dia mulai mengutuk hawa dingin yang ada di dalam kolam hitam ini, karena ternyata di bawah kekuatan hawa dingin yang luar biasa, satu persatu bayangan merah miliknya kini telah meledak. Kabut merah langsung tersebar, dan kemudian hal seperti itu juga membeku menjadi serpihan-serpihan es kecil yang kemudian jatuh tenggelam ke dasar kolam hitam ini. Sang kapten pun berkata, tekanan yang begitu kuat, semakin dingin, semakin menakutkan. Tanpa bantuan dari bayangan-bayangan merah, sang kapten pupil matanya langsung menyipit, jantungnya berdebar dengan kencang, dan dia waspada mengamati tempat sekeliling. Yang bisa dilihatnya saat ini hanyalah sebuah kegelapan dan juga air yang bergelombang menghalangi pandangannya. Kapten berjubah hitam tak kuasa menahan diri. Sesaat setelah dia sedikit kaku, ekspresinya berubah. Dia menggerakkan jari-jarinya, mengencangkan cengkeraman tangannya pada pedang yang dia genggam, dan mulai mencari keberadaan dari Xiaoyan. Dia pun berteriak, "Xiaoyan tidak terlihat dimanapun. Sebenarnya kemana bocah sialan itu pergi?" Beberapa saat kemudian, kapten berjubah hitam ini mengerutkan alisnya, bergumam pada diri sendiri. Dia tidak menyadari sosok samar di bawah 100 meter, karena di tempat itu hanya ada kabut putih yang berputar-putar. Dan sebenarnya, sosok dari Xiaoyan memang telah bersembunyi 100 meter di bawah sana. Dengan bantuan dari 3 keajaiban dunia dan juga kekuatan jiwanya, persepsi Xiaoyan di bawah air jauh lebih baik daripada kapten berjubah hitam. Tersembunyi di balik kabut, dengan gugup Xiaoyan mengamati setiap pergerakan dari sang kapten berjubah hitam itu. Xiaoyan melihat tempat sekeliling, menyadari selain kapten berjubah hitam tidak ada lagi bayangan merah yang mengikutinya. Dia kemudian mengencangkan cengkeraman tangannya pada pedang berat kuno api surgawi sambil berkata, entah bayangan merah miliknya memiliki batasan waktu atau tidak, namun sepertinya tidak mampu beradaptasi dengan tekanan dan juga hawa dingin di dalam tempat ini. Orang berjubah hitam itu tanpa bayangan merah, mungkin ini merupakan kesempatan yang bagus bagiku untuk melakukan penyerangan. Sejauh ini, orang berjubah hitam sialan itu masih belum menyadari keberadaanku. Sepertinya itu karena lingkungan dari tempat ini. Dengan bantuan kekuatan jiwaku yang berada di puncak alam kaisar, sebenarnya aku memiliki keuntungan di dalam kolam hitam ini. Namun, aku tetap tidak mampu bertindak dengan gegabah. Mengingat kekuatan dari orang ini sangat menakutkan, lebih baik aku menunggu kesempatan yang tepat untuk langsung memberikan pukulan yang telak. Xiaoyan menggerakkan kakinya yang kemudian dia menyatu dengan bayangan hitam yang ada di dasar kolam ini.
yang tidak lain itu adalah bayangan dari ular piton yang sebelumnya telah dikalahkan. Setelah menunggu dengan tenang untuk sejenak, Soyen pun dengan lembut mengeluarkan sebuah pisau dari dalam cincin penyimpanan, dan dia melemparkan pisau ini ke dalam kabut putih yang ada di sebelah kirinya. Begitu pisau bersentuhan dengan kabut putih, hawa dingin luar biasa langsung menyelimuti dan juga membekukan pisau itu. Lalu dang! Pisau tersebut pun hancur. Sang kapten berjubah hitam mendengarkan suara pecahan itu, membuatnya sedikit berkedut, dan kemudian tubuhnya melesat menuju arah sumber suara. Dia kali ini langsung bersentuhan dengan kabut putih. Energi dingin yang luar biasa langsung membekukan tangan dari sang kapten. Hal itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian tubuh dari sang kapten langsung ditutupi oleh serpihan-serpihan es, membuatnya kaku di dalam air. Soyen ketika menyaksikan adegan seperti ini langsung berkata, ini adalah kesempatan yang bagus. Tanpa rasa takut, Soyen kembali mengalirkan Douki ke dalam pedang berat kuno api surgawi. Dia melesat dengan cepat lalu menghantam punggung dari sang kapten berjubah hitam, dan kemudian dar! Hantaman pedang berat kuno api surgawi itu membuat tubuh dari sang kapten terus tenggelam ke dalam kabut berwarna putih. Dia menghilang tanpa jejak, dan kemudian cairan berwarna merah terciprat dari dalam tubuhnya, menciptakan noda merah tua di dalam sungai berwarna hitam ini. Soyen melirik pada sosok kapten berjubah hitam yang telah ditelan kabut putih, dan dia tidak berani lengah. Soyen kembali bersembunyi di balik tubuh besar dari piton berwarna hitam itu. Api surgawi juga telah diedarkan dari dalam tubuh Soyen, mengirimkan gumpalan kehangatan untuk membuatnya bisa bertahan di dalam tempat ini. Soyen menunggu perubahan yang akan terjadi pada kabut putih tersebut. Meskipun energi pada kabut putih benar-benar luar biasa, namun Soyen tidak langsung percaya bahwa energi dingin itu akan bisa melenyapkan sang kapten berjubah hitam yang kekuatannya berada di bintang 5 Daodi. Tak lama kemudian raungan meletus dari dalam kabut putih. Sebuah pedang berwarna merah menerobos air, dan kemudian di bawah perlindungan dari kekuatan pedang yang berwarna merah, sang kapten juga telah berhasil keluar dari dalam kabut putih. Namun tubuhnya pada saat ini sebagian besar telah membeku menjadi patung es, dan hanya satu tangan yang terlihat memegang pedang berwarna merah yang tidak membeku. Setelah terbebas dari kabut putih itu, balok es yang telah mengurung sang kapten langsung memiliki sebuah retakan hingga akhirnya dar! Balok es itu pun meledak berhamburan kemana-mana. Soyen yang bersembunyi di balik tubuh dari piton hitam, dia berkata, untung saja aku tidak tinggal di dekat sana. Jika tidak pasti aku akan langsung ketahuan. Setelah berkata seperti itu, Soyen kembali keluar dari balik tubuh piton hitam, dan dia pun dengan cepat mengayunkan pedang berat kuno api surgawi di tangannya. Sekali lagi membuat tatapan mata dari sang kapten berjubah hitam langsung tercengang. Dia baru saja berhasil meloloskan diri dari kabut putih, namun tiba-tiba pedang besar telah berada di dekatnya, dan sekali lagi dar! Pedang milik Soyen itu menghantam dada dari sang kapten berjubah hitam. Dia kembali terjatuh ke dalam kabut berwarna putih. Gelombang energi dingin yang luar biasa langsung membekukan dia kembali. Sang kapten berteriak, "Tidak!" Kilatan ganas muncul dalam pandangan mata sang kapten ketika dia melihat ke arah Soyen. Di saat terakhirnya, dia melemparkan pedang merah yang ada di tangannya untuk memberikan tusukan pada Soyen. Namun ketika menyaksikan hal seperti ini, Soyen tersenyum. "Dengan tangan dan juga kakimu yang telah membeku, bagaimana kau bisa melawan diriku?" Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen kembali mengayunkan pedang berat kuno api surgawi dengan ganas, dan akhirnya dar kembali menghantam tubuh dari sang kapten berjubah hitam dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia benar-benar tenggelam lagi ke dalam kabut berwarna putih yang sangat dingin. Tubuh dari sang kapten berjubah hitam langsung membeku, hanya menyisakan sepasang mata berwarna merah melihat Soyen penuh dengan kebencian.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah sang kapten berjubah hitam ini akan bisa kembali meloloskan diri dari kabut putih yang telah membekukan dia dan kemudian kembali memberikan serangan terhadap Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau